percaya Tuhan, Engkau akan memberikan kuasa buat kami. Engkau menurunkan Roh Kudus buat kami. Terima kasih Tuhan, pada pagi hari ini Engkau sudah memberi kesempatan buat kami untuk datang di bait-Mu, untuk datang untuk menyembah-Mu Tuhan, mengagungkan, memuliakan, membesarkan nama-Mu. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Kami ini orang-orang yang berdosa di hadapan Engkau, orang-orang yang tidak layak di hadapan Engkau, sering melukai hati-Mu Tuhan. Terkadang kami jauh daripada Engkau. Terkadang kami mengandalkan kekuatan kami sendiri ya Bapa. Kami membesarkan ego kami ya Tuhan. Pada pagi hari ini, ampunilah dosa-dosa kami, dosa pelanggaran yang tidak layak di hadapan Engkau Tuhan. Engkau sucikan, Engkau ampuni ya Bapa. Sebelum kami masuk di dalam bait-Mu untuk memuliakan, membesarkan, mengagungkan nama Engkau ya Bapa. Tuhan Yesus, kami undang Engkau hadir di tempat ini. Kami undang Engkau hadir di dalam hati kami. Kami undang Roh Kudus-Mu ya Bapa. Haleluya Yesus. Haleluya. Haleluya Yesus. Tembuslah Roh Kudus di tempat ini. Amin. Haleluya. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Haleluya. Terima kasih. Haleluya. Di air damai berhembuslah, berhembuslah. Itu ada di tempat ini. Haleluya. Amin. Roh Kudus dengan kuasa.
tempat ini. Di tempat ini, haleluya. Di tempat ini, haleluya. Terima kasih, haleluya. Kami percaya Tuhan, Roh Kudus-Mu hadir di sini. Engkau curahkan tempat ini Tuhan. Kami percaya Tuhan, mujizat-Mu masih ada. Kami percaya Tuhan, mujizat-Mu ada di dalam kehidupan kami. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Haleluya. Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, pada pagi hari ini mari kita beri pujian penyembahan buat Tuhan. Kita sembah Tuhan dengan segenap hati kita. Kita puji Tuhan dengan sumber hati kita. Haleluya. Haleluya. Saya himbau untuk saudara-saudaraku yang masih kuat berdiri, berdirilah. Kalau yang tidak kuat silakan duduk. Pada pagi hari ini kita memuji, menyembah Tuhan dengan segenap hati kita. Kita ucapkan syukur di hadapan Tuhan. Haleluya. Amin. Haleluya Yesus.
Kami datang menyembah Bapa. Kami datang untuk menyembah-Mu, Yesus. Kami datang untuk memuliakan-Mu, Tuhan. Haleluya, Yesus. Haleluya. Amin. Haleluya, Yesus. Amin. Haleluya, Yesus. Haleluya, Yesus.
Tuhan sudah mengambil alih semua persoalan hidup buat kita. Tuhan sudah mengambil bagian dari kita. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Luar biasa Tuhan. Karena janji-Mu seperti fajar di pagi hari dan tidak pernah terlambat buat kami menyinari kami. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Haleluya Yesus. Jalan mana yang harus ku pilih? Ku tahu ku tak mampu, ku tahu ku tak sanggup. Hanya Kau Tuhan tempat jawabanku. Aku pun tahu ku tak pernah sendiri, sampai Kau Allah yang menghidupku. Dan aku membelayu, cinta-Mu memuaskanku. Kau mengangkatku ke tempat yang tinggi. Kuasa-Mu dari Tuhan, ada yang mustahil. Bagi Tuhan, tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dimulihkannya. Haleluya. Saat Kau berfirman, ku menang. Saat Kau bertindak, hidupku hanya ditentukan oleh perkataanmu. Amin. Haleluya. Aman karena Kau menjaga. Tuhan karena Kau menopang. Hidupku hanya didahulukan oleh Tuhan. Amin. Haleluya. Amin. Haleluya. Haleluya. Bagiku ku diangkat dan dimulihkan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biarlah Tuhan sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu. Dan firman-Mu biarlah juga tertanam di dalam hati kami, berakar, bertumbuh, dan berbuah lebat. Kami mau siap menjadi alat-alat-Mu.
Kami siap menjadi saksi. Terima kasih Tuhan, Engkau urapi setiap kami. Engkau urapi hamba-hamba yang pada saat ini akan menyampaikan firman. Engkau juga urapi guru-guru sekolah minggu yang akan mengajar anak-anak kami. Biarlah Tuhan, Engkau berkarya. Kuasai tempat ini dengan Roh Kudus-Mu. Kami usir kuasa-kuasa yang tidak berasal daripada Engkau, yang sengaja mengganggu di dalam kami mendengarkan firman. Kami tolak hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Berfirmanlah Engkau ya Bapa lewat lidah hamba. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Silakan dulu. Haleluya. Haleluya. Hari Kamis yang lalu memperingati kenaikan Tuhan Yesus ke surga, ya, dan minggu depan kita akan memperingati juga pencurahan Roh Kudus, ya, hari Pentakosta. Ya, puji Tuhan, pagi ini kita bersama-sama Alkitab kita buka dari Injil Yohanes pasal yang ke-16. Injil Yohanes pasal yang ke-16. Ya. Kita baca ayat 7, 8, 9 dan sampai 11 ya. 7 sampai 11 kita baca. Berbalas-balasan ayat 7 sampai ayat yang ke-11. Injil Yohanes pasal 16 mulai ayat 7 sampai ayat yang ke-11, demikian firman Tuhan. Namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. 8. Dan kalau dia datang, dia akan menyesatkan dunia pasal susah, kebenaran dan penghakiman. Akan dosa karena mereka tetap tidak percaya kepadaku. Ayat 10. Akan penghakiman karena penguasa dunia ini telah dihukum. Amin. Untuk firman Tuhan. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, di dalam ayat 7 ini sampai ayat 11 kita bersama-sama membaca sebagian dari kisah Tuhan Yesus saat memberikan satu pesan-pesan sebelum Yesus ditangkap. Dan pesan-pesan ini sangat penting. Dan khusus pada perikop ini berkaitan dengan janji Tuhan Yesus terhadap penghibur. Siapakah roh penghibur itu? Yaitu Roh Kudus yang dijanjikan Tuhan akan datang setelah Yesus pergi. Pergi kemana? Dikatakan dalam ayat 7 tadi bahwa adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Adalah lebih berguna, lebih penting bagi kamu, bagi setiap orang percaya, bagi setiap orang beriman, akan lebih berguna dan lebih penting kalau Yesus pergi. Pertanyaannya, pergi kemana?
Apakah Yesus akan pergi keluar Israel? Apakah Yesus akan pergi ke Eropa jalan-jalan? Apakah Yesus akan pergi ke Bali healing-healing? Ya. Dalam satu kalimat yang menyatakan dalam pembacaan kita tadi, adalah lebih berguna bagi kamu, bagian kalimatnya itu, jika aku pergi. Pergi kemana? Kembali ke kedudukannya yang semula bertahta di surga. Yang hari Kamis yang lalu kita peringati dan rayakan bersama-sama, hari kenaikan Yesus ke surga, hari kembalinya Yesus ke surga. Kepergian Yesus yang dimaksud adalah kembalinya Yesus ke surga. Itu merupakan saat-saat yang penting, momen yang sangat penting bagi setiap orang percaya. Kalau dalam ayat 7 tadi dikatakan, dengan kepergian Yesus ke surga, maka Yesus akan mengutus Roh Penghibur, yaitu Roh Kudus itu untuk datang menolong setiap orang percaya, menyertai setiap orang percaya, saudara dan saya hari ini. Tetapi perginya Yesus naik ke surga tidak ujuk-ujuk, tidak tiba-tiba naik ke surga. Perginya Yesus ke surga itu ada poin-poin penting yang harus kita ingat. Yesus harus ditangkap, mati di atas bukit Golgota, disalibkan, dikuburkan, lalu bangkit. Yesus mati, Yesus bangkit, Yesus naik ke surga. Jadi perginya Yesus ke surga tidak semudah dengan apa yang diucapkan oleh Yesus. Mungkin gambaran para murid pada saat itu, oh Yesus mau pergi. Bagi para murid yang tidak mengerti, hal itu dianggap ya kepergian yang lumrah, yang biasa, yang wajar. Tetapi maksud dari perkataan Yesus bahwa aku akan pergi, itu adalah hal yang lebih baik dan lebih berguna bagi setiap orang percaya. Jalan kepergian Yesus itu tidak mudah. Harus melewati bagaimana rasanya berdoa di Taman Getsemani, bagaimana rasanya ditangkap, dianiaya, disiksa sampai mati dan kayu salib. Jalan salib tentu itu jalan yang tidak mudah. Tetapi kepergian Yesus untuk kembali ke surga, walaupun harus melalui jalan salib yang penuh dengan penderitaan, Yesus menjalaninya dengan segala kerelaannya. Walaupun jalan untuk kembali ke tahtanya merupakan jalan yang penuh dengan penderitaan, itu semua demi saudara dan saya, demi setiap orang percaya. Tadi dikatakan ada satu kalimat lagu, engkau ambil alih seluruh hidupku. Bukan hidup kita seperti orang dalam mimpi, semua serba ada, semua serba enak, karena semua tanggungan kita ditanggung oleh Yesus, utang kita tanggung Yesus. Tapi maknanya adalah seluruh dosa yang kita punya itu
ditanggung Yesus di atas kayu salib. Seluruh sakit dan penderitaan kita ditanggung Yesus di atas kayu salib. Sehingga ketika kita percaya Yesus, kita mengalami seperti dalam lagu ini yang kita nyanyikan tadi. Engkau ambil alih seluruh hidupku, sakitku, dosa-dosaku, penderitaanku. Maka saat Yesus ditangkap, disiksa, dianiaya, bahkan sampai mati di kayu salib, sesungguhnya itu semua menggantikan saudara dan saya yang seharusnya menjalani setiap penderitaan itu. Tapi pujilah nama Tuhan, Yesus ambil semuanya itu, supaya barang siapa yang percaya kepada Dia tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Karena upah dosa adalah maut, dan tidak ada seorang pun yang bisa melepaskan diri dari akibat dosa. Ya, dari pembacaan kita tadi, kita belajar bersama-sama hal yang sangat penting tentang kepergian Yesus, lalu Dia mengutus Roh penghibur, yaitu Roh Kudus, untuk datang. Dalam ayat 8 dikatakan, dan kalau Ia datang, Ia akan menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran, dan penghakiman. Dan kalau Ia datang, Ia siapa? Roh Kudus. Kalau Roh Kudus datang, Ia akan menginsafkan dunia akan dosa, menginsafkan dunia akan kebenaran, menginsafkan dunia ini akan penghakiman. Lalu dijelaskan dalam ayat yang ke-9 itu, dalam ayat yang ke-9 dikatakan demikian tadi, akan dosa karena mereka tetap tidak percaya kepadaku. Kata menginsafkan itu kalau dalam kamus bahasa Indonesia itu artinya sadar. Insaf itu artinya sadar. Insaf itu sadar. Menyadari, menginsafi akan keadaannya yang berdosa. Jadi kerja atau peran Roh Kudus dalam kehidupan dunia manusia, yaitu menyadarkan dunia akan dosa-dosanya. Kalau Roh Kudus tidak bekerja dalam kehidupan manusia, maka manusia tidak akan pernah menginsafi, menyadari akan dosa dan kesalahannya. Itu sebenarnya kadang-kadang saudara, kepada anak-anak kita, ketika kita memberikan nasihat firman Tuhan, seringkali tidak digubris. Walaupun ditendang, walaupun dihajar, walaupun dipukul, walaupun dipenjara, tidak bisa mempan kalau Roh Kudus tidak menyadarkan, menginsafkan. Maka dari itu bagi kita semua melalui poin penting yang pertama ini, bahwa peran Roh Kudus yang menginsafkan manusia akan adanya dosa. Maka daripada kita menghajar anak kita, menendang anak kita, ya, sampai penyet, sampai gepeng, dan bisa-bisa kita ditangkap oleh polisi karena nanti dianggap melanggar hukum, ya lebih enak kalau kita datang kepada Tuhan mendoakan supaya Roh Kudus hadir menjamah anak, saudara, keluarga, atau bahkan jemaat.
Kalau hamba Tuhan, penatua, majelis, itu kan harus mengajar jemaat. Kadang-kadang ada jemaat yang tidak mau diajar, tidak mau dengar. Nah, bahkan ada yang mengancam ketika diperingatkan mengenai adanya dosa. Bagaimana kalau demikian? Ya, biarlah Roh Kudus yang bekerja. Dan itulah pentingnya doa. Sebagai orang tua, sebagai gembala jemaat, sebagai penatua, sebagai majelis, sebagai ketua pemuda, sebagai guru sekolah minggu, ini tugasnya mendoakan. Supaya apa? Roh Kudus bekerja menjamah setiap hati anak didik kita, jemaat kita, keluarga kita. Menjamah hati mereka, lalu mereka bisa insaf, sadar akan dosa dan kesalahannya. Dan inilah peran penting dari Roh Kudus tercurah, turun dalam kehidupan kita. Kalau momen-momen Pentakosta seringkali memang tidak salah. Yang pertama-tama dikejar adalah karunia, 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 karunia. Ya, itu penting untuk memperlengkapi, menjadi alat untuk kita bisa melakukan pekerjaan Tuhan. Tapi yang terpenting sebelum karunia itu diterima oleh setiap orang percaya, karunia Roh Kudus itu sebelum diterima oleh percaya, yang penting ini loh saudara, ini jadi pondasinya. Menyadarkan setiap kita akan dosa, kesalahan, pelanggaran kita, sehingga melalui ini kita selanjutnya dipakai Tuhan melalui pemberian Tuhan, talenta-talenta yang banyak macamnya itu. Supaya apa? Talenta-talenta, karunia-karunia yang kita peroleh, yang tujuannya itu sebenarnya untuk melayani Tuhan, memperlengkapi orang percaya bagi pekerjaan Tuhan, ya. Itu tidak malah menghancurkan penerimanya. Terkadang ada orang yang merasa punya karunia berbahasa lidah, tapi hari-harinya omongannya juga, kalau hari-harinya dalam situasi biasa, cara ngomongnya juga kasar, marah-marah, yang kotor-kotor lagi. Tidak bisa menguasai diri. Bahkan ada yang orang memiliki karunia-karunia yang kelihatannya hebat, tetapi untuk mengambil kesempatan untuk menyombongkan diri, merasa diri lebih lagi, lebih daripada yang lain. Tetapi ini yang terpenting. Kalau Roh Kudus, Roh Penghibur itu turun datang dalam dunia ini, dalam diri setiap manusia, pertama-tama dia akan menyadarkan manusia akan dosanya. Dan ini adalah hal yang mendasar dan penting. Sadar. Tahu, ya aku berdosa. Tapi tidak sekedar sadar, berhenti. Tapi ada proses lebih lanjut. Bertobat. Sadar, yo aku ini berdosa. Tapi harus berhenti. Dan berbalik, itulah bertobat. Setiap orang percaya
percaya harus mengalami level ini. Sadar akan dosanya, lalu bertobat. Itulah orang yang percaya yang sebetulnya, yang sesungguhnya. Tidak sekedar percaya, ya wes aku percaya, tapi dalam sikap hidup sehari-hari tanpa ada perubahan. Kehidupan yang baru tidak muncul, tidak nampak, tidak bisa dinikmati, dirasakan oleh orang-orang di sekitarnya. Baik di keluarga, di tempat kerja, di tempat kita bermasyarakat. Kehadiran setiap orang percaya hendaknya dimanapun kita berada berdampak. Kehidupan baru di dalam Tuhan memang harus dimulai dari kesadaran akan dosa, bertobat dari dosa-dosa. Dan itulah yang penting bagi kita. Lalu selanjutnya kita baca dalam ayat 9 tapi dalam terjemahan Indonesia sehari-hari. Dalam terjemahan Indonesia sehari-hari itu sebenarnya begini, lebih jelas lagi. Kalau dalam tadi dalam terjemahan ya baru yang biasa itu kalimatnya begini dari ayat yang ke-9. Akan dosa karena mereka tetap tidak percaya kepadaku. Tapi dalam terjemahan sehari-hari, iya, yaitu Roh Kudus akan menyatakan bahwa tidak percaya kepadaku, tidak percaya kepada Yesus adalah dosa. Tidak percaya kepadaku dalam konteks ini adalah tidak percaya akan kepergian Yesus ke surga melalui penderitaan, mati, dibangkitkan, lalu naik ke surga. Mati, bangkit, lalu kembali ke surga. Satu rangkaian, satu paket. Karena itulah berita Injil yang sesungguhnya. Yesus datang ke dunia, Yesus menderita sampai mati, di atas kayu salib, dikuburkan, bangkit, lalu kembali ke surga. Itulah berita Injil. Itulah kabar sukacita. Itulah kabar yang menyelamatkan. Maka ketika ayat yang ke-9 dikatakan, iya, Roh Kudus akan menyatakan bahwa tidak percaya kepadaku adalah dosa. Benar enggak kalimat ini? Betul. Orang yang tidak percaya kematian, kebangkitan, kenaikan Yesus ke surga, tetap dalam dosanya. Karena Injil pusatnya di sini. Yesus mati, Yesus bangkit, Yesus naik ke surga. Itulah Injil. Itu sebabnya banyak aliran sesat yang menyerang, mendiskreditkan, menghilangkan, tidak mempercayai kematian, kebangkitan, dan kenaikan Yesus ke surga. Tapi bagi setiap kita, Roh Kudus dengan jelas menginsafkan, menyadarkan, dan membuat kita bertobat lalu percaya. Percaya kepada apa? Kepada Yesus yang pergi ke surga melalui jalan kematian, kebangkitan, dan kembali ke surga. Ayat yang kedua, Roh Kudus menginsafkan dunia akan kebenaran. Di dalam ayat yang ke-10. Akan kebenaran karena aku pergi kepada Bapa dan kamu tidak melihat aku lagi. Saudara,
ketika perkataan firman ini disampaikan kepada para murid, Yesus telah melakukan masuk ke bait suci, menyucikan bait suci. Dari apa? Dari para pedagang. Bukan hanya Yesus marah kepada para pedagang karena bait sucinya yang seharusnya menjadi rumah doa tapi menjadi rumah penyambut. Di sana ada jual beli yang tidak jujur, walaupun jual belinya itu berkaitan erat dengan sarana untuk korban penyembahan di bait suci. Kelihatannya sangat rohani. Perdagangannya sangat rohani sekali. Karena barang-barang yang diperjualbelikan adalah barang-barang yang dipakai untuk korban dan perlengkapan sembahyang. Kelihatan sangat rohani. Lalu di zaman modern ini juga ada seperti itu. Kadang-kadang ya, Basar Paskah kelihatannya rohani, saudara. Ya, kita bukan anti, tapi artinya harus sangat hati-hati. Dengan alasan untuk bahan, alat, sarana penyembahan, seakan-akan semuanya diperbolehkan. Bukan berarti kita melarang, tapi harus sangat selektif dan hati-hati supaya kita tidak terjebak dalam peristiwa saat Yesus menyucikan bait Allah. Rumahku akan disebut rumah doa, tapi kalian menjadikan sebagai sarang penyambut, mencari keuntungan pribadi, walaupun yang dijual, yang diperdagangkan adalah sarana untuk sembahyang. Membuat kaos-kaos rohani, ya pokoknya ada ayatnya sudah kaosnya rohani, saudara. Tidak tahu yang pakai itu Rohana atau Rohyono, kita tidak tahu. Ya, motifnya tentu untuk mencari apa, saudara? Mencari dana, penggalian dana. Tapi walaupun begitu, harus hati-hati supaya tidak terjebak seperti peristiwa Tuhan Yesus yang menjungkir balikkan semua barang dagangan penyembahan. Mereka berjualan di halaman bait suci walaupun halaman luar. Dan semua yang sudah dibeli itu untuk sarana sembahyang. Burung tekukur, ada lembu, ada domba. Dibeli oleh mereka yang mau mengorbankan untuk sarana sembahyang. Dengan korban baik tekukur, domba atau lembu yang dikorbankan itu harapannya apa? Dosanya diampuni. Hidupnya diselamatkan. Jadi ada dua hal yang dirombak oleh Tuhan melalui kepergiannya ke bait suci. Yaitu ada kebenaran yang palsu. Karena di bait suci itu bukan hanya untuk tempat berjual beli, berdagang, walaupun kelihatannya rohani untuk alat sembahyang, tetapi ketika dibawa pun untuk sembahyang, korban-korban binatangnya itu. Mereka punya anggapan, punya pandangan, punya kepercayaan. Aku selamat, dosaku diampuni melalui pengorbanan binatang. Dan kebenaran palsu semacam inilah yang Tuhan rombak melalui kedatangan ke bumi, lalu kepergiannya kembali ke surga melalui jalan
mati, bangkit, dan naik ke surga. Lalu di hari yang ke-50, Roh Tuhan diutus. Roh Kudus diutus datang ke dunia. Yang pertama untuk menginsafkan akan dosa. Yang kedua untuk menginsafkan dunia akan kebenaran yang sejati. Melalui percaya kepada kematian, kebangkitan, dan kenaikan Yesus ke surga. Dan itulah kebenaran yang disingkapkan oleh Tuhan. Kebenaran sejati. Menginsafkan dunia akan kebenaran sejati yang menyelamatkan hanya melalui percaya kepada Tuhan Yesus, yang adalah Allah yang turun ke bumi ini untuk menyelamatkan saudara dan saya. Dikatakan dalam ayat 10, akan kebenaran karena aku pergi kepada Bapa dan kamu tidak melihat aku lagi. Jadi saat pembacaan perikop yang kita baca tadi, Yesus belum ditangkap. Dan dia katakan, akan kebenaran karena aku pergi kepada Bapa dan kamu tidak melihat aku lagi. Nah, ini hal-hal yang penting. Seringkali kalau kita mau jujur, kita sudah Kristen sekian lama, kadang-kadang kita masih terjebak dalam kebenaran-kebenaran yang palsu semacam ini. Seperti orang-orang yang di bait Allah yang dibongkar balikkan oleh Tuhan Yesus. Penyembahan-penyembahan kita, pujian-pujian kita kepada Tuhan, mungkin kita tidak saklek berjual beli seperti saat zaman Tuhan Yesus di bait suci. Mungkin kita tidak saklek seperti cara penyembahan mereka. Tapi seringkali nilai-nilai prinsip-prinsip kita seperti mereka. Maka itu penting, Roh Kudus itu bukan hanya menginsafkan kita akan dosa lalu bertobat, tetapi yang sangat penting adalah mempercayai kematian, kebangkitan, dan kenaikan Yesus ke surga. Ini hal yang sentral, pusat dari iman kita. Pekerjaan Tuhan, kasih Tuhan yang begitu besar dinyatakan melalui kedatangan Yesus, kematian Yesus, kebangkitan Yesus, dan kembalinya Yesus ke surga. Maka biarlah kebenaran ini juga menyadarkan kita. Kalau kita punya persoalan, kalau kita ingin selamat, kalau ingin kita mendapatkan usaha kita lancar, jangan sampai kita masih punya konsep seperti orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Pengen selamat usahanya, cari ke Gunung Kawi, cari ke Gunung Kemukus. Ingin ditakuti orang, cari ilmu. Sampai ke Banyuwangi, itu ada hutan yang sangat angker untuk menambah kesaktian dan kehebatan. Hati-hati. Jangan sampai kita terjebak dalam kebenaran yang palsu, yang nampaknya benar, nampaknya asli, tapi menjerumuskan kita dan menjebak kita sehingga kita tidak bisa lagi keluar. Maka kita selalu berdoa, biarlah kebenaran Tuhan itu selalu disingkapkan melalui kuasa Roh Kudus-Nya yang hadir dalam hidup kita. Maka dalam ayat selanjutnya, kalau kita baca ayat selanjutnya, pekerjaan Roh Kudus itu jelas di sana dikatakan, yang tadi kita tidak baca ya, ayat yang ke-12.
ayat 13. Tetapi apabila ia datang, yaitu roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran, sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya ialah yang akan dikatakannya, dan ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Kalimat pertama mengatakan, tetapi apabila ia datang, yaitu roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Inilah peran penting Roh Kudus. Kedua, setelah menginsafkan dosa, ia akan menginsafkan kita akan kebenaran, dan kita hidup dituntun oleh Roh untuk hidup dalam kebenaran. Sehingga hidup kita itu cocok dengan kehendak Tuhan. Kehendak Tuhan yang mana? Firman Tuhan katakan, hendaklah hidupmu berpadanan dengan Injil. Hidup sesuai, cocok dengan apa yang difirmankan Tuhan yang tertulis dalam Alkitab ini. Hal yang ketiga, menginsafkan dunia akan penghakiman di ayat 11. Akan penghakiman karena penguasa dunia ini telah dihukum. Penguasa dunia telah dihukum. Jadi kalau Roh Kudus turun, ia akan menginsafkan dunia akan penghakiman, dan bahwa penguasa dunia ini telah dihukum. Siapakah yang dimaksud dengan penguasa dalam ayat ini? Penguasa dunia dalam ayat ini. Itulah setan. Penguasa dunia telah dihakimi dan dihukum. Kalau kita baca Yohanes 12 ayat 31. Injil Yohanes 12 ayat 31. Di sana dikatakan, sekarang berlangsung penghakiman atas dunia ini, sekarang juga penguasa dunia ini akan dilemparkan keluar. Jadi sekarang berlangsung penghakiman atas dunia ini, sekarang juga penguasa dunia ini akan dilemparkan keluar. Berkisah, ayat ini perikopnya berkisah tentang pemberitahuan tentang penderitaan Yesus. Dikatakan sekarang berlangsung penghakiman dan penguasa dunia akan dilemparkan keluar. Dengan kematian Yesus, dengan kebangkitan Yesus, dengan kenaikan Yesus ke surga, penguasa dunia yaitu setan telah dilemparkan keluar, minggir, karena kuasa kematian Yesus itulah yang mengalahkannya. Itu sebabnya ketika Yesus mati lalu bangkit, dikatakan, "Hai maut, di manakah sengatmu?" Maut tidak bisa menaklukkan Yesus. Kematian, kuasa setan tidak bisa menaklukkan Yesus, mengalahkan Yesus. Yesus bangkit pada hari ketiga, lalu naik ke surga. Maka dengan kematian dan kenaikan Yesus ke surga, lalu Yesus mengutus Roh Kudusnya. Roh Kudusnya itu menginsafkan, menyadarkan dunia ini bahwa penghakiman, penghukuman sedang berlangsung untuk kuasa setan, untuk kuasa kegelapan. Dengan kebangkitan dan kenaikan Yesus, maka dinyatakan iblis sudah kalah. Maka seharusnya sebagai orang percaya kita tidak boleh kalah dengan kuasa-kuasa kegelapan, kuasa-kuasa setan.
Melalui kematian dan kebangkitan Yesus, penguasa dunia sudah dibuang keluar. Artinya apa? Ketika orang percaya itu hadir di satu tempat, ketika orang percaya itu sungguh-sungguh ya, yang percaya kepada Yesus itu hadir satu tempat, di tempat ya seangker apapun menurut kata dunia. Sebenarnya tanpa kita nengking-nengking, tanpa kita ngusir-ngusir, dengan sendirinya dia tidak akan berani mengganggu kita. Kalau lampu itu dimatikan kan gelap, begitu dinyalakan skakelnya, secara otomatis terang itu akan pergi. Memang ada kalanya kita mengusir setan, tapi kan tidak selalu setiap kali kita jalan, setiap kali kita pergi harus iblis pergi, hancur dalam nama Yesus. Tidak bisa. Dan tidak harus seperti itu. Selama dalam diri kita ada Roh Kudus, kuasa Yesus yang sudah bangkit mengalahkan maut ada dalam diri kita, maka kemanapun kaki kita ini berjalan, dalam situasi seangker apapun tempat yang kau tuju, yang kau diami, rumah seangker apapun, iblis akan terdesak keluar. Persoalannya adalah kenapa banyak orang yang mengaku Kristen kalah dengan hal-hal seperti itu? Maka perlu koreksi diri. Apakah selama ini hidup kita sungguh-sungguh mengalami satu persekutuan yang benar dengan Tuhan atau tidak? Apakah kita sungguh-sungguh percaya kematian dan kebangkitan Yesus? Apakah kita percaya bahwa Roh Kudus ada dalam diri kita? Kalau Roh Kudus ada dalam diri kita, saudara, maka kemanapun kaki kita melangkah di tempat seangker apapun, kuasa setan itu minggir, saudara. Saudara, kalau lagi ngerumpi-ngerumpi di jalan, ngerumpi kok di jalan, lalu ada mobil lewat, saudara minggir enggak, saudara? Apalagi mobil yang lewat itu mobilnya orang penting, pejabat, dengan sendirinya akan pergi, kita akan minggir. Dalam diri setiap orang percaya itu ada Roh Kudus. Roh Kudus ada dalam diri kita. Roh kemenangan, roh kebenaran, roh yang menyatakan bahwa kita ini milik Allah, milik Yesus yang sudah menang atas setan, atas maut. Itu sebabnya saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, biarlah Roh Kudus ada dalam diri kita. Roh Kudus akan menyadarkan kita bahwa kita itu disertai oleh Tuhan, oleh kuasa Tuhan. Dan penguasa dunia itu sudah dikalahkan. Ada peristiwa sangat menarik, saudara, dalam Lukas pasal 10 ayat 17 sampai 20. Ini peristiwa sangat menarik. Ketika Tuhan Yesus mengutus 70 para murid untuk menginjil. Peristiwa yang sangat menarik sekali. Lukas 10 ayat 17 sampai 20. Kemudian ke-70 murid itu kembali dengan gembira dan berkata, Tuhan, jika setan-setan takluk kepada kami demi nama-Mu. Saya ulang,
Kemudian ke-70 murid itu kembali dengan gembira dan berkata, Tuhan, juga setan-setan takluk kepada kami demi nama-Mu. Lalu kata Yesus kepada mereka, aku melihat iblis jatuh seperti kilat dari langit. Sesungguhnya aku telah memberikan kuasa kepada kamu untuk menginjak ular dan kalajengking dan kuasa untuk menahan kekuatan musuh, sehingga tidak ada yang akan membahayakan kamu. Namun demikian janganlah bersukacita karena roh-roh itu takluk kepadamu, tetapi bersukacitalah karena namamu ada terdaftar di surga. Jadi 70 murid Tuhan ini diutus untuk menginjil, untuk bersaksi. Setelah mereka pergi lalu kembali dari hasil mereka pergi menginjil keliling dari satu tempat ke tempat lain. Laporannya ini, saudara. Laporannya ada di ayat 17 itu. Tuhan, setan-setan takluk kepada kami demi nama-Mu. Saudara. Lalu Yesus berkata apa? Ayat 18, aku melihat iblis jatuh seperti kilat dari langit. Apa yang dikatakan Yesus, iblis jatuh seperti kilat dari langit itu? Menunjukkan kekalahan iblis kalau Injil diberitakan. Maka di mana-mana perlu kita memberitakan Injil, perlu kita bersaksi. Karena rupanya ketika kita bersaksi, iblis kalah loh saudara. Karena Tuhan Yesus sendiri berkata, aku melihat iblis jatuh seperti kilat. Berarti itu pertanda kekalahan iblis melalui berita Injil yang kita gemakan, yang kita sampaikan, saksi di mana saja. Maka jangan takut bersaksi, jangan takut menginjil, jangan takut menceritakan tentang keajaiban Tuhan yang menyelamatkan. Karena roh yang menyertaimu sangat dahsyat. Injil yang kita beritakan merupakan senjata yang ampuh untuk menaklukkan kuasa setan. Sesungguhnya aku telah memberikan kuasa kepada kamu untuk menginjak ular dan kalajengking dan kuasa untuk menahan kekuatan musuh sehingga tidak ada yang akan dapat membahayakan kamu. Dalam Matius 28, sebelum Yesus memberikan amanat agung, Matius 28 ayat 18. Padaku ada kuasa di surga dan di bumi. Yesus menyatakan padaku ada kuasa di surga dan di bumi. Tapi dalam ayat lain mengatakan penguasa dunia itu setan. Mana yang benar kalau begitu? Maka seperti halnya ada kebenaran palsu bahwa keselamatan bisa dicapai melalui dengan cara yang lain. Kebaikan, amal, korban-korban. Dan itulah kebenaran yang palsu. Maka Yesus datang untuk menunjukkan kebenaran yang sejati. Bahwa kebenaran yang sejati itu menyatakan apa? Keselamatan, pengampunan dosa hanya bisa dilakukan, diterima oleh setiap orang yang percaya kepada Yesus. Maka ada penguasa dunia palsu. Kenapa? Setan itu menguasai dunia tidak sepenuhnya, tapi sangat terbatas. Sangat terbatas. Bukan full dunia ini dalam kuasa iblis, tidak. Itu sebabnya ketika iblis mau mencobai Ayub, harus tanya dulu pada Allah.
tidak bisa melewati garis apa yang ditentukan Allah untuk mencapai Ayub. Artinya apa? Iblis itu punya kekuatan, tapi sangat terbatas. Dan kekuatannya palsu. Maka yang benar adalah Matius 28:18. Padaku ada kuasa di surga dan di bumi. Dan kuasa Yesus itulah, sini dikatakan dalam ayat yang keberapa? Ayat Lukas 10, ayat yang ke-19 tadi, sesungguhnya aku telah memberi kuasa kepada kamu. Dalam hidupmu ada kuasa. Kalau Roh Kudus turun atas kamu. Kisah Rasul berapa? 1 ayat berapa? Kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku. Kisah Rasul 1 ayat 8. Kamu akan menerima kuasa jika Roh Kudus turun atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku. Mulai dari Yerusalem, Yudea, Samaria sampai ke ujung bumi. Perintah memberitakan Injil adalah senjata Allah untuk melemparkan iblis. Dan kuasa itu ada dalam diri, tangan orang percaya. Roh Kudus datang. 1, untuk mengisapkan dunia akan dosa. 2, untuk mengisafkan manusia akan kebenaran. 3, untuk menyadarkan manusia adanya penghakiman dan kuasa setan, penguasa dunia ini sudah dikalahkan, sudah dihukum. Memang belum full hukumannya, dengan menggeser, mengurangi pengaruhnya di dunia. Berarti itu menjadi bagian dari penghukuman Allah sebelum kelak dihukum benar-benar di tempat penghukuman yang kekal. Hari ini setan masih ada di dunia karena belum waktunya sepenuhnya dihukum. Tapi melalui umat Tuhan yang percaya, memberitakan Injil, menyatakan kuasa Tuhan dimanapun, kapanpun, dalam situasi apapun, sesungguhnya disitulah kuasa iblis sudah terdesak. Kuasa iblis terdesak. Itu sebabnya, hai orang percaya, umat Tuhan di Bethlehem, dan setiap kita yang ada di tempat ini, jangan takut akan hidupmu. Roh penghibur itu menyertai saudara dan saya. Roh yang tidak terbatas, kebenaran yang sejati, penguasa dunia yang sejati sudah memberikan kuasa sepenuhnya kepada saudara dan saya. Dan biarlah kuasa Roh Kudus ini selalu menyertai saudara sekalian, kita semuanya, sekarang sampai selama-lamanya. Dalam kehidupanmu, tubuh jiwa rohmu sehat kuat dalam perlindungan Tuhan. Tidak ada sesuatu yang membahayakan bagi dirimu. Dalam Lukas 10 ayat 20. Dalam Lukas 10 ayat 19 tadi katakan, kuasa untuk menahan kekuatan musuh sehingga tidak ada yang akan membahayakan kamu. Mungkin mereka bisa ngentup kita kalajengking itu, tapi tidak akan membahayakan. Mungkin orang bisa mengintimidasi kita, tapi tetap ada perlindungan dari Tuhan. Yakinlah itu. Engkau yang sedang bekerja, yakinlah walaupun banyak persaingan di tempat kerja, yakinlah akan pembelaan dan perlindungan Tuhan. Dalam setiap usaha pekerjaanmu yang kau usahakan, yang kau kembangkan, yang kau tekuni hari ini, mungkin ada banyak persaingan usaha dan bisnis. Yakinlah, kalau engkau sungguh-sungguh dalam Tuhan, akan ada perlindungan. Tidak ada satupun yang membahayakan bagi usahamu. Kalau engkau sungguh-sungguh dalam Tuhan, Tuhan menyertai-mu. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Mari kita berdoa. Haleluya Yesus. Kami bersyukur Tuhan. Roh Kudus-Mu sangat berperan penting dalam kehidupan kami untuk menyadarkan kami akan segala dosa dan pelanggaran kami, dan selanjutnya kami bertobat dari kehidupan kami yang menyakiti hati-Mu, yang tidak berkenan di hadapan-Mu.
Selanjutnya Roh Kudus juga menyatakan kebenaran yang sejati dalam kehidupan kami dan penghakiman yang sejati, bahwa kuasa dunia yang palsu ini sudah dikalahkan oleh kuasa-Mu yang dahsyat. Bahkan melalui pemberitaan Injil, kami mendesak, menggeser, pergi setiap kuasa kegelapan. Tuhan, sertailah para anak-anak-Mu yang hadir pada saat ini untuk memiliki semangat, tekad, selalu bersaksi di mana saja, menginjil, memberitakan kabar keselamatan di mana saja, kapan saja. Karena melalui itu kuasa setan disingkirkan. Kami percaya kuasa yang tidak terbatas, kuasa yang sejati itu sudah Kau berikan pada kami yang percaya kepada Engkau. Maka kuasa-kuasa yang palsu, kuasa-kuasa yang sangat terbatas dari setan akan bisa kami kalahkan hanya dengan kuasa-Mu, hanya dengan kuat kuasa Roh Kudus-Mu yang menyertai kami senantiasa. Terpujilah nama-Mu Tuhan Yesus. Sebentar kami akan berikan persembahan kami. Kiranya apa yang akan kami persembahkan ini boleh berkenan di hadapan-Mu dan berguna bagi kerajaan Tuhan, teristimewa untuk pekerjaan-Mu di tempat ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin.